Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang baik? Bajunya nggak ganti-ganti Mas Tulus, pasti digituin dah habis ini. Salam jumpa, salam rindu, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat bergabung lagi orang baik. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang prima, selalu disehatkan badannya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Yang nggak baik jadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Amin. Ya Allah, semangat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya saja Mas Tulus doakan yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, dan yang saat ini sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya dan lunas. Allah limpahkan rezeki, Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya untuk orang itu, untuk kita khususnya, sehingga hutangnya dan lunas. Amin. Semangat, semangat, semangat. Aduh, saat video ini tayang mungkin saya sudah di Palembang atau mungkin sudah arah pulang atau apa, saya tidak tahu ya. Video ini akan tayang untuk tanggal 10 Oktober 2023 sesuai dengan judul, karena kita membaca intuisi di balik angka 10 Oktober 2023. Ada apa saja yang bisa kita baca? Ada hal-hal menarik apa saja yang bisa kita baca di balik tanggal 10? Nanti Mas Tulus akan luaskan, Mas Tulus akan wedar secara luas buat kalian. Dari kerejekian gimana, dari kesehatan gimana, apa masih sama dengan angka 1 kemarin, apakah masih sama, kita masih dekat dengan gempa, Mas Tulus akan angkat di selanjutnya setelah pembahasan kita ya. Oke, agak berantakan ya Rek, Mas Tulus meriwati untuk clear-clear gitu. Sehat-sehat buat semuanya ya teman-teman, harus selalu semangat. Yang sedang berjuang buat kehidupannya masing-masing pokoknya harus semangat terus ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, mau yang baru atau lama. Kalau belum subscribe ya di subscribe dulu, yang belum like ya di like dulu, di share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek jangan di skip, yang panjang boleh. Kalau mau nyawer gimana Mas Tulus? Nyawer ya caranya gampang, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa teman-teman manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Langsung ke situ saja. Jadi hari ini membaca intuisi tanggal 10 Oktober Mas Tulus. Betul sekali sesuai dengan judulnya ya. Sebelum kita membahas angka 10 Oktober 2023, Mas Tulus mau ingatkan lagi, ini syutingnya di hari Kamis tanggal 5 Oktober
2023 ya teman-teman. Mas Tulus masih butuh bantuan teman-teman semua terkait dengan nasi box kita yang amin insya Allah kita akan selenggarakan di bulan Oktober, akhir bulan Oktober, di Jumat akhir bulan Oktober ya. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, tambahi terus biar sedekah kita makin banyak, biar sedekah kita makin melimpah. Teman-teman yang mau nambahin caranya juga mudah, cek kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Transfernya langsung ke situ ya rek ya, pokoknya transfernya minimal 12.000, selebihnya terserah jenengan. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak. Info sedikit buat teman-teman yang mau pesan minyak bidara, baru ada pengiriman setelah Mas Tulus pulang dari Palembang. Saat video ini tayang, saya enggak tahu saya masih di Palembang atau sudah pulang, karena Mas Tulus belum mengagendakan kapan mangkat kapan pulang. Pokoknya mangkatnya tanggal 6 malam, acaranya di tanggal 8 pagi, di 8-nya hari Minggu. Nggak tahu mau langsung pulang tanggal 8 atau 9 atau 10-nya, Mas Tulus nggak paham ya. Pokoknya ikuti saja nanti. Sehat berkah melimpah tuh teman-teman semuanya ya. Lalu Mas Tulus mau ingatkan lagi teman-teman, ini tanggal 5 Oktober 2023 di sedekah kubah musola kemarin itu alhamdulillah banyak orang-orang baik yang sudah membantu. Sampai hari ini terkumpul kurang dari kurangnya ya rek, minusnya kurang 1,4 lagi. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan DM Mas Tulus, ngapunten untuk yang tidak berkenan saya minta maaf, tapi siapa tahu mulutku lambeku dari dalam rezeki buat pembangunan kubah musola itu. Teman-teman yang mau bantu silahkan DM Mas Tulus, mau di Instagram atau di WhatsApp. Kalau yang sudah punya WhatsAppnya Mas Tulus, saya lagi punya rezeki pengen nambahi buat kubah. Apa harus 1,4? Yo ndak, silahkan semampunya jenengan ya. Langsung hubungi Mas Tulus saja buat yang membantu. Terima kasih. Aku iso ngomong terima kasih banyak. Dulu bangun aku ngumpulin bisa bantu sama teman-teman, dibantu juga alhamdulillah. Waktu butuh semen juga teman-teman bantuin. Butuh Al-Qur'an kita kirim Al-Qur'an, butuh mukena pada waktu itu. Saiki lagi butuh kubah yang awalnya itu patungan 700 buat 8 orang, saiki wis tinggal kurang 1,4 ya, dari jutaan ke tinggal segini tuh luar biasa. Tak acungi jempol jenengan termasuk orang-orang yang insya Allah dijauhkan dari bala. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah. Terima kasih matur sembah nuwun. Pokoknya yang tersinggung saya minta maaf, tapi ini hanya usaha saya untuk yang mau-mau saja. Lek mboten nggih mboten napa-napa ya rek ya. Langsung DM Mas Tulus saja yang membantu. Terima kasih yang sudah bantu sedekah nasi box. Terima kasih kubah musola nggih matur nuwun. Mas Tulus doakan semoga teman-teman semua yang sedekah ke Mas Tulus semoga rezekinya bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah, amin. Bertukar dengan kesehatan, amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus doakan semoga teman-teman semua segera dikabul hajat baiknya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang bikin saya sedih itu satu, ini kan kubah buat musola ya rek, kubah buat musola, tapi yang terketuk pintu hatinya buat bantu pembangunan musola ini, kubah musola atau pembelian kubah musola ini bukan cuma yang muslim, percaya atau tidak terserah. Inilah the power of netizennya Mas T. Mas T yang nonton tidak semuanya Islam, tapi yang nonton atau yang bantu sedekah mau buat nasi box, pembangunan masjid, beli Al-Qur'an dulu waktu Mas Tulus masih ngumpulin, percaya atau tidak terserah, tapi yang membantu saya itu justru biasanya ada juga teman-teman yang di luar Islam. Luar biasa, the power of netizennya Mas T. Wah, luar biasa toh. Gorning kene nggak ada pandangan agama, gorning kene nggak ada pandangan-pandangan suku. Nek lo kono-kono fanatik-fanatik nek aku serasa ngono-ngono kuwi. Wes, aku sing penting wonge apik, wonge ora nakal, wonge ora aneh-aneh. Tujuan kita untuk kebaikan. Kita belum bisa ibadah 100% sama Tuhan, ndak apa-apa. Santai mawon, sing penting arahnya ke sana ya.
Kalau misalnya belum bisa, perbaiki diri kamu dulu. Mas Tulus, saya masih belum ibadah tapi saya pengen belajar baik. Ayo bareng-bareng sama Mas Tulus belajar kalau gitu ya. Sing penting dhewe apik karo wong, jangan jahat sama orang. Belum bisa ibadah dekat dengan Tuhan sedekat yang lain ndak apa-apa, pelan-pelan saja. Saya rasa Allah Maha tahu kok. Sak madyo Tuhan Maha mengetahui ya. Semangat ya teman-teman. Sing penting apik karo wong, insyaallah kowe bakal entuk apik dari orang. Jadi kalau kita baik sama orang, baik sama apapun, prasangka atau apapun itu, insya Allah kebaikan juga akan bersama kita ya. Yang baik akan menjadi lebih baik, yang sudah baik, yang kurang baik semoga menjadi lebih baik. Amin. Ya Allah, harus semangat. Meripate Mas Tulus ngantuk. Aduh tenan aku ngantuk tenan mripat kura ya Allah ya Robbi. Ya ilaha illallah. La ilaha illallah maksudnya. Nah, kita mau baca angka 10 Oktober 2023 dari angkanya. Teman-teman mungkin akan banyak yang langsung penasaran, Mas Tulus langsung ke musibah aja. Saya penasaran kok tanggal 10 musibahnya itu apa aja. Apa ada hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan. Apa yang bisa Mas Tulus baca mulai angka 10 ya. No, saya tidak akan mulai dari musibah dulu. Saya mau memulai dari segi kerejekian seperti biasa. Simbol 10102023 ini juga simbol yang sangat baik sekali lagi dan lagi buat teman-teman yang ingin memulai investasi sesuatu dengan jangka lama atau sesuatu yang keras atau dengan kadar yang emang bener-bener duit nganggur yang tidak dipakai tapi dilarikan ke investasi. Bulan 10 itu netral buat semuanya teman-teman, tapi tetap dengan resiko, jadi harus hati-hati. Ada resikonya walaupun kecil, tapi tetap hati-hati. Secukupnya saja, jangan berlebihan ya. Saya harapkan walaupun saya melihat dari segi kerejekian sepertinya teman-teman masih kadar yang aman-aman aja, walaupun tidak terlalu ini, tapi teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil sepertinya agak sedikit ngoyo ya. Teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil khususnya yang punya komponen angka 1 di bulan ini atau mungkin 10 atau 20 tapi ada komponen angka 1 sama angka kosongnya sepertinya agak sedikit cenderung walaupun punya duit tuh bingung muterinnya atau malah dalam kondisi yang sedang kurang punya uang. Ini yang saya baca. Kondisi yang baik bagi teman-teman yang memulai usaha juga sangat baik sekali. Teman-teman, 1 itu simbolnya baik. Mau teman-teman misalnya, walaupun yang Mas Tulus baca itu kan simbolnya dari alam, dari tanah ya. Tanaman, terus kayak kita mau tambak udang atau tambak bandeng, melihara lele, yang penting di tanah ya. Atau sesuatu yang dijual dari dalam tanah, misalnya jualan tanaman hias, kemudian jual sayuran, jual makanan, ini juga boleh. Lalu cara mensiasatinya Mas Tulus ingatkan lagi, teman-teman yang punya jualan ternyata jualan, oh ya, masuk juga jualan yang jualan berbentuk besi, bangunan, kemudian juga jual tanah, makelar-makelar tanah, ini juga menurut saya juga sepertinya amin akan sedikit lebih hoki. Tetapi harus hati-hati, kadarnya juga tidak boleh berlebihan. Lalu Mas Tulus, kalau misalnya hokinya tadi adalah orang yang punya tanah atau yang jualan dari dalam tanah, lalu bagaimana dengan kami yang jualan baju atau kami yang jualan elektronik atau kami yang jualan pulsa atau jualan selain yang Mas Tulus sebutkan? Caranya gampang, siasati dengan sediakan pot bunga atau mungkin ada beli bunga yang kecil tapi bunga hidup yang ada tanahnya, ada tanamannya. Ini juga cara mensiasati supaya hokinya angka-angka di bulan ini tuh juga lari ke kita. Secara apa ya pandanganku, tapi larinya ke situ sih. Kalau mau coba silahkan ya. Lalu teman-teman yang memulai investasi, mau nabung, buka usaha juga Mas Tulus sangat sarankan. Ini awalnya juga bagus, tetapi intinya jangan berlebihan. Jadi mau investasi, dicicil aja, jangan langsung dor-doran. Ya, belanjanya juga jangan dor-doran. Kemudian beli sesuatu atau menginvestasi juga jangan langsung dor. Misalnya 10 juta dulu, 20 juta dulu, besok 20 juta lagi. Jadi jangan di hari yang sama. Selisih-selisih saja di hari-hari berikutnya. Sehingga tidak terkesan war atau tidak terkesan besar dan tidak terkesan terlalu memaksa. Ya, jadi sak matio saja. Kerejekian lagi bagus, mau yang ganjil mau yang genap masih aman-aman aja, tapi melibatkan uang untuk sesuatu yang berlebihan ini juga akan sangat mungkin. Sesuatu yang nggak penting pun bisa jadi kayak keperluan-keperluan yang nggak penting itu kayak tiba-tiba muncul, kayak tiba-tiba bisa, oh aku bisa
punya keinginan memiliki sesuatu, kayak mau beli barang-barang nggak penting gitu loh Rek, kayak membuang rezeki tapi untuk sesuatu yang nggak penting. Jadi ini juga Mas Tulus perhatikan ada, jadi keamanan tingkatnya ini justru yang memboroskan itu kita sendiri, keteledoran kita, kayak beli barang-barang nggak penting itu saya rasa untuk di bulan ini jangan dituruti dulu ya Rek ya, ditahan dulu. Jadi walaupun dalam segi kerezekian aman tapi bocor dalam tanda kutip di sini saya sebutkan dengan pengeluaran yang tidak terduga, khususnya yang lari dengan kesehatan atau untuk berobat dan lain sebagainya, saya perhatikan ini juga sangat ada. Jadi harus hati-hati walaupun duitnya banyak, walaupun sudah aman, sudah stay, teman-teman juga tetap harus kontrol keuangannya. Seperti itu buat kerezekiannya. Lalu dari segi percintaan teman-teman ya, 1 dan 0 ini juga merupakan simbol yang baik sekali buat teman-teman yang mau nikah, buat teman-teman yang mengadakan acara anniversary, dibuatnya tanggal 10 karena tanggalnya unik, atau mau anak ada yang melahirkan tanggal 10. Oh ya, nanti kita bahas orang yang punya karakter angka 10 ya. Nanti setelah ini kita bahas. Orang-orang yang punya agenda, loh kok melahirkan bisa diagendakan tanggal 10 Mas Tulus? Bisa, karena kalau yang sesar dicari tanggalnya segini biar anaknya lahirnya tanggal segini. Ajaib ya bayi saiki so diatur tanggal lahir. Jadi teman-teman yang mau kehokian tanggal 10 itu masuk ke anaknya ya dilahirkan tanggal 10 misalnya. Ini juga bisa diperhatikan ya buat yang mau nikah, mau ngajuin hatinya, mau mengikat janji atau mau nembak seseorang buat jadi pacar. Ini juga sangat Mas Tulus sarankan melalui angka tanggal 10. Lalu kalau tanggal 10 itu masuknya genap atau ganjil Mas Tulus? Tanggal 10 itu netral. Kalian bisa hitung di tanggal 11-nya intuisinya atau di tanggal 12-nya. Jadi kayak 1 hari, 2 hari setelahnya masih bisa masuk. Jadi kalau mau nembak misalnya tanggal 10 nonton ini 11, 12 saya mau tembak lah ya. Nah, itu boleh ya. Tapi sayangnya tanggal 10 ini agak kurang cocok untuk teman-teman yang sudah berpasangan. Sepertinya akan sering konflik ya. Konfliknya tidak sesuatu yang konfliknya tidak akan panjang memang, maksudnya nggak akan besar banget sampai mengarah ke perceraian atau mengarah putus dan lain sebagainya, tapi hal-hal simpel pun saya rasa akan bisa menjadi alasan teman-teman untuk ribut. Jadi kayak misalnya hal-hal kecil kayak masaknya terlalu pedes tuh ngomong aja, Bu kok masaknya pedes banget toh, perutku kan lagi nggak enak, istrinya tersinggung. Jadi hal-hal kecil itu akan muncul, walaupun menurut saya kalau dari angkanya komponen keributan dalam percintaan ini tidak terlalu besar, tetapi akan lumayan sering. Jadi hati-hati ya, karena satu itu dasarnya kembali ke jiwa kita atau kembali ke alam bawah sadar kita teman-teman. Jadi kita akan sering melankolis, kita akan sering merasa, jadi kayak istri itu akan ngerasa kayak kangen banget sama suaminya. Kalau orangnya manja, dia akan kangen dimanja. Kalau orangnya keras, dia akan keras juga. Jadi terbawa dengan kondisi tadi. Walaupun netral, tapi kalau perkelahian atau perdebatan setiap malam mau tidur atau masak tok berantem kan bahaya ya. Jadinya yang dibilang harmonis tadi malah sedikit meleset atau kurang pas atau kurang baik. Itu simbol dari angka 10 buat yang sudah punya pasangan justru harus hati-hati. Jadi kurangi perdebatan-perdebatan lah. Kayak misalnya masa nggak enak atau terlalu asin sedangkan kita darah lagi tinggi berarti nggak boleh makan asin. Istrimu tadi lagi PMS misalnya, ya udah diem aja, nggak apa-apa. Oh nanti aku keluar aja beli obat kolesterol dah, karena tadi aku makan asin. Atau mungkin makannya sedikit aja, Bu maaf Bu saya buru-buru. Jadi kayak ngelimpeke kalau kata orang Jawa itu, kayak nggak terjadi apa-apa, melarikan kegiatannya gitu loh. Jadi biar nggak ada perdebatan, biar nggak ada perkelahian. Seperti itu sangat bagus sekali ya. Dalam pertemanan, dalam keluarga pun sama teman-teman harus netral-netral saja. Tapi kalau yang terlalu dekat sepertinya sudah waktunya untuk ngerenggang. Jadi harus hati-hati. Yang jauh atau teman jauh akan bisa akrab, tapi justru orang yang sudah terlalu akrab ini ada kemungkinan akan ada konflik. Jadi hati-hati untuk konfliknya. Itu dari segi pertemanan atau percintaan. Oke. Kita tahan dulu dari segi kesehatan. Saya mau baca dulu karakter orang yang di tanggal 10 ya. Orang yang punya tanggal lahir 10 ini cenderung membumi sebetulnya. 10 itu membumi, lebih orangnya itu lebih terlihat berwibawa, walaupun kadar goyahnya, kadar emosionalnya luar biasa.
Luar biasanya di mana? Dia mudah marah, mudah nangis. Dia itu juga mudah tertipu karena punya terenyuh hati yang luar biasa. Angka 10 itu dalam tanda kutip angka yang rendah, tetapi maaf. Rendahnya tanah itu kalau sudah terangkat, dia akan mudah tergoda. Jadi kayak orang-orang yang punya karakter angka 10 itu perjuangannya juga gak gampang. Orang-orang yang kuat sebetulnya karena untuk mengarah ke kehidupannya yang sekarang dalam jangka yang cukup jauh ini menurut saya juga bukan sesuatu yang mudah. Tetapi dalam hal ini saya perhatikan orang yang punya tanggal 10 ini kalau sudah naik, maaf, saya baca dari karakter angkanya sepertinya akan mudah tergoda dengan sesuatu, jadi kemungkinan jatuhnya juga sering. Ya, orang tanggal 10 ini kalau misalnya dia naik banget, kadang-kadang suka maaf karena memang asalnya dari bawah, terus dia suka lupa kalau sudah di atas, ini bisa jadi kembali ke bawah. Stay-nya itu sebetulnya ya memang wes aman, aman dengan kondisi yang cukup, terus kalian bisa ngontrol diri kalian sendiri wes. Pokoknya paling aman. Kamu akan jadi orang yang bisa kontrol diri kamu sendiri, itu 10. Kelemahan 10 ini satu tok. Kelemahan angka 10 ini satu tok. Dia tidak bisa melihat orang menangis. Jadi kalau misalnya semua arah apa, suguhabrek apa, tapi kalau sudah melihat orang nangis, kayak yang langsung ya wis lah ngalah welak. Itu tadi. Cuman 10 ini juga merupakan orang yang punya trauma yang cukup tinggi. Karena dia tipikal orang yang menelan mentah-mentah. Kayak misalnya, ayo wis lah nggak apa-apalah, biarin aja, rezeki bisa dicari. Jadi bukan tipikal orang yang suka menyelesaikan masalah. Kayak wes ada masalah selempar buang aja. Kayak cuman lempar batu sembunyi tangan akhirnya numpuk jadi beban. Itu yang kurang baik dari angka 10. Lalu 10 ini juga merupakan orang yang dalam tanda kutipnya sedikit pelin-pelan, mudah terhasut oleh keadaan, mudah terhasut oleh sesuatu yang mungkin saja dalam pertemanan, dalam pergaulan dia akan mudah terhasut oleh sesuatu. Itu yang Mas Tulus perhatikan. Jadi lebih hati-hati ya Rek, harus pintar nabung, jangan hambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang kurang tepat. Karena 10 ini juga tipikal orang yang sangat royal. 10 itu juga sangat mudah ketipu, jadi hati-hati. Itu pesan Mas Tulus buat yang punya tanggal 10. Lari ke kesehatan yuk, sudah dibaca ya karakternya ya. Bener salah yo kadang-kadang akeh salah yo jenenge menungso. Mas Tulus kan banyak salah. Lalu dari segi kesehatan teman-teman, larinya kemana? Satu itu kan seperti yang saya bilang, bulan ini juga akan banyak orang yang punya sakit psikis, sakit kejiwaan, atau maaf bukan sakit jiwa tapi kayak sakit mental gitu loh. Jadi satu itu juga merupakan alam bawah sadar kita, sakit dalam, sakit jiwanya, sakit psikisnya. Ini juga yang paling dominan saya lihat di balik angka 10, sakit secara dalam. Sering ngempet gitu loh. Makanya saya bilang tadi angka 10 itu punya trauma yang cukup pelik. Kalau sudah punya masalah, orang yang punya tanggal 10 itu kayak wes numpuk kabeh karena bukan diselesaikan tapi ditinggal lari. Terus orangnya gampang pelin-pelan, gampang kegoda. Sama dengan karakter angka 10 di penyakit. Jadi mereka itu bisa saja kalian itu di angka-angka 10 ini mempengaruhi, apalagi khususnya buat teman-teman yang punya tanggal 10 ya. Punya angka tanggal 1 atau 0 di komponen angkanya. Ini juga sangat besar kemungkinan kalian akan terpengaruh dengan ini. Jadi sakit psikis, sakit mental, sakit jiwa. Bukan sakit jiwa gila, bukan, maaf. Tapi terlalu banyak masalah dalam kehidupannya sehingga psikisnya kayak semacam error gitu loh, kurang tepat atau kurang pas. Ini yang saya perhatikan melalui angka di balik 10. Kemudian penyakit apa yang bisa kita baca Mas Tulus kalau dari angka 10 masih tadi alam bawah sadar atau di dalam, penyakitnya juga masih mengarah ke dalam. Virus-virus terkait dengan flu, kemudian DBD, kemudian muntaber, ini juga saya perhatikan juga ada. Hati-hati walaupun kadar airnya ini sedang tipis, tapi kita bisa tertular juga dengan virus-virus tadi memicu dari tubuh kita yang paling dalam. Mah, kemudian radang, flu, yang ada di usus atau di pencernaan itu kan saya perhatikan 0 itu lambangnya pencernaan atau dalam tubuh manusia, sehingga ini juga cenderung bisa teman-teman yang gampang kecentok emah atau maaf sering buang air gara-gara makan yang terlalu asin, terlalu pedas, yang juga sudah memberikan clue ke kita terkait itu. Kita tidak disarankan mengkonsumsi makanan yang terlalu asin, terlalu asam, atau terlalu pedas. Ini juga disarankan sama
Eyang pada waktu itu, sehingga kita juga harus hati-hati jaga kesehatan, tadi virus-virus juga, kemudian bahkan sakit psikis, kemudian juga terkait dengan penyakit yang bisa menular dari hewan. Ini juga Mas Tulus masih bisa lihat ini khususnya peradangan tubuh kita dari tenggorokan sampai ke sini, tenggorokan sampai ke bawah perut atau di atas udel, ya di atas ini perut, ini janggut, bawah perut ada lutut. Enggak, maksudnya pokoknya ngedhuwure kuwi lho rek, dhuwurnya itu sangat kemungkinan sakit di antara badan sini sampai ke bawah. Itu yang Mas Tulus perhatikan. Jaga imun tubuh, banyak minum air putih ya, yang juga memberikan itu, kemudian minum minuman yang ada kandungan pandannya juga disarankan sama Eyang ya. Minum vitamin jangan lupa, jangan terlalu capek. Nah, tidur ini juga akan mengganggu kadar tidur teman-teman. Jadi teman-teman yang punya waktu tidur sepertinya akan sedikit lebih susah, tidurnya akan lebih agak cenderung terganggu. Jadi hati-hati, manfaatkan waktu tidur dengan sangat baik, manfaatkan waktu tidurnya dengan luang sehingga semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan teman-teman ya. Kesehatan dapat, pekerjaan juga lancar. Nah, dari segi yang terakhir, penyakit sudah, rezeki sudah, percintaan, bahkan karakter orang yang tanggal 10 itu seperti apa sudah Mas Tulus baca. Lalu yang terakhir kita baca melalui angka 10-10-2023. La ilaha illallah, larinya masih ke gempa dan juga gunung. Hati-hati ya teman-teman, komponen kuat sekali gempa dengan gunung erupsi atau gunung meletus. Kalau tidak meletus mungkin erupsinya akan semakin besar. Ini tanggal 5 Oktober Mas Tulus bikin video ini ya. Kadarnya adalah gempanya juga akan sering, walaupun gempanya tadi tidak terlalu besar, kadar gempanya tidak besar tapi sering, akan setiap hari akan ada gempa di bulan 10 kalau lewat hitungan angkanya walaupun kecil. Nah, di sini justru yang besar adalah bergolaknya gunung yang dalam tanda kutip berapi atau gunung berapi yang aktif. Ini saya perhatikan menjadi hal yang paling bisa mungkin untuk bergerak atau hal yang mungkin akan bergejolak. Kalau tidak meletus, kalau tidak meledak secara besar, maaf meletus maksudnya, tapi mungkin erupsinya akan tinggi atau di atas yang lain, atau intinya mungkin gunung-gunung akan bergejolak. Itu yang saya perhatikan. Lalu masih ada simbol angin ya, ada simbol angin, kemudian ada simbol panas dari bumi atau panas atau hawa. Ini juga saya perhatikan, hati-hati, angin kencang masih ada, air sedikit tapi untuk wilayah-wilayah tertentu kayak di sini panas, di sana hujan, atau di sini kemarau, di sana ternyata musim hujan atau bahkan malah banjir. Ini juga saya perhatikan dari hitungan angkanya kalau lewat angka kemudian kita baca musibah. Ini juga beberapa hal yang saya perhatikan ya. Gempa, kemudian satu lagi tambahannya adalah terkait dengan kecelakaan di darat, ini juga cenderung akan semakin banyak. Lalu gelombang di air juga saya perhatikan, angin kencang yang ada di laut atau angin kencang yang berada di air atau campur tangan dengan air, atau angin yang berada di atas air kemudian jadi mungkin sejenis gelombang juga saya perhatikan ini ada, jadi harus hati-hati. Sama kecelakaan di darat, ini komponennya cukup kuat, sangat banyak sekali, jadi harus hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan teman-teman saya dan juga teman-teman nanti perjalanan yang pada mau kemana semuanya sehat, dikasih lancar, jangan ada halangan apa-apa. Amin ya Allah. Selamat mangkat sampai mulihnya ya. Amin. Ada sebuah anjuran dari Eyang buat teman-teman yang mau dalam perjalanan menggunakan kendaraan apapun, bawa janur sama bawa kacang ya, buat ngemil biar nggak ngantuk maksudnya ya, seperti itu ya. Semoga manfaat video hari ini teman-teman, silahkan di sharing, diambil cerita yang baik, diambil makna yang baik, yang suka silahkan, tidak suka juga enggak apa-apa. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya penyampaian Mas Tulus itu terkesan keminter, sok jago, sok hebat. Mas Tulus minta maaf ya. Sebetulnya tujuannya tidak di situ, tapi kita sama-sama belajar saja. Dari apa yang Mas Tulus sampaikan, saya belajar, teman-teman juga belajar ya. Semoga manfaat saudaraku. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi
rezekinya lagi seret, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Untuk saat ini yang sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodoh terbaiknya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen nyekolahin anak setinggi-tingginya, pengen punya mobil, pokoknya hajat-hajat baiknya tadi Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Sing dagang laris manis, sing usaha lancar jaya. Amin ya Allah. Dan yang saat ini sedang pengen jual aset buat kepentingan keluarga atau kepentingan solusi kehidupannya, Mas Tulus doakan semoga asetnya ndang laku nggih. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Support Mas Tulus dengan di-subscribe kalau yang belum subscribe, di-like, di-share, di-sawer boleh. Ada tombol terima kasih super thanks di bawah video. Kalau ndak mau nyawer juga ada cara mudah buat sedekah ke Mas Tulus. Jangan skip iklan yang pendek. Itu aja. Oke. Terima kasih semuanya. Semangat untuk hari ini. Semoga keberkahan bersama kita ya. Sehat awake, lancar rezeki, murah urusannya, selalu dalam lindungan Allah dan segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.